Selamat pagi menjelang siang arek-arek semuanya, melaporkan dari kota Yogyakarta. Saat ini saya berada di stasiun Lempuyangan karena penasaran banget ya. Informasinya kereta Progo sudah berganti rupa. Pakai baju yang baru, armada yang baru, ekonomi kekinian ya. Dan saya hari ini baru berkesempatan ya, bukan hari perdananya jalan. Dan setelah sekian lama kereta Progo menyandang status kereta komersil tapi belum meninggalkan sarana lama ekonomi 106 tempat duduk, per tanggal 15 Oktober 2024 akhirnya mendapatkan kehormatan di-upgrade dengan sarana kekinian ekonomi stainless steel new generation. Sebenarnya bukan kali pertama ya saya naik armada seperti ini, dan Progo juga bukan yang pertama berubah menjadi sarana terbaru, tapi ini adalah perjalanan perdana saya dengan Progo sejak berganti rupa, berganti rangkaian. Jadi, mari kita melakukan perjalanan hari ini menuju ke Jakarta. Jadi ini adalah tampak muka pintu keberangkatan di stasiun Lempuyangan ya. Dan karena stasiun Lempuyangan ini juga melayani perjalanan komuter lain, maka di sini juga ada gate khusus untuk komuter lain. Sedangkan untuk kereta jarak jauh masih harus menyusuri lorong ini. Itu ada kereta apa tuh? Di sepanjang lorong ini kalian bisa menemukan convenience store macam-macam ya, tempat oleh-oleh, tempat makanan, tempat minuman, dan di depan sana ini adalah pintu pemeriksaan boarding pass. Dan seingat saya ya, belum lama di stasiun Lempuyangan ini diinstal face recognition boarding gate. Nah, tadi saya sempat mengalami kendala ya, tidak terdeteksi wajahnya. Dan rupanya di sini itu pakai sistem yang baru dan apa ya namanya, kayak tablet yang baru. Tadi saya sudah mencoba untuk meregistrasi ulang karena nama saya tidak tertera di sini. Jadi ini pakai alat yang baru, saya mau coba lagi. Oke. Mas, coba lagi ya. Nggak nongol layarnya. Oke. Masih gagal. Oh, yang sini. Tadi sudah daftar ulang. Masih gagal juga? Oke, siap-siap. Jadi lewat manual aja. Tadi sudah menunggu sekitar 10 menit, jadi kayaknya mau lewat manual aja. Lupa ya, kapan terakhir kali berangkat dari stasiun Lempuyangan. Kayaknya sebelumnya nggak ada seperangkat gamelan dan kursi-kursi ini. Dan sekarang sudah ditambah beberapa aksesoris. Dan melihat ke arah area tunggu ini kayaknya jadi lebih banyak kursi-kursi ya sekarang. Kayaknya ada penambahan area. Penambahan area atau perluasan area. Melihat ke area parkiran kereta ini kayaknya rangkaian lamanya Progo deh. Masih pakai ekonomi 106 tempat duduk ya. Sekarang terparkir karena sudah pakai rangkaian yang baru. Datang dari arah depo lokomotif Yogyakarta ya, kayaknya itu lokomotif dinasnya Progo. Karena masuk jalur 2 nanti Progo juga akan disiapkan di jalur 2. Dan kalau nggak salah dengar pengumuman tadi, bersiap melintas langsung kereta Malabar. Ini kayaknya PPKA bersiap melayani melintas langsungnya Malabar. Nah, spill sedikit, itu adalah rangkaian Progo yang terbaru, full kelas ekonomi, yang saat ini sedang dilansir menuju ke arah timur, nanti masuk ke jalur 2. Wih, Progo brand new Progo, hore hore. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya ya, kenapa Mas kok nggak ikut di hari pertama? Kan dari Jogja gampang banget gitu kan, naik dari Lempuyangan bareng teman-teman yang lain. Nah, ceritanya saya itu sudah berencana ya, bahkan sudah membeli tiket bakalan melakukan trip di hari perdananya si kereta Progo ini bareng sama Mas Adi, Mas Karda, dan yang lain-lain. Cuman karena ada kepentingan yang lebih urgent ya,
Jadi kemarin ada keluarga yang sakit harus jaga di RS dan macam-macam, makanya akhirnya saya batalkan dan baru di hari ketiga perjalanan Progo saya berkesempatan mencoba. Nggak masalah ya, semoga masih tetap up to date beritanya sambil menunggu langsiran Progo nih. Jogja lagi agak panas akhir-akhir ini, Rek. Jadi kereta alah. Kereta Progonya baru beres dilansir, sekarang sudah tersedia di jalur 2 stasiun Lempuyangan. Ini yang eye catching ini adalah kereta makan karena warnanya pink dengan pembangkit sama ya, beda dengan armada ekonominya yang biru. Ini di antara ekonomi 4 dan 5. Hari ini saya akan naik kereta Progonya di ekonomi 6 ya, masih agak berjalan ke arah belakang sana. Penomoran keretanya sekarang ada di tengah ya, di sini ekonomi 5. Saya masih mundur satu kereta lagi. Ini agak crowded karena berbarengan dengan masuknya Pasundan dari timur. Nah, ini dia, kereta ekonomi 6. Yang pasti sudah pakai tombol berpenggerak elektrik sebagaimana ekonomi new generation yang lain. Dan hari ini saya akan naik di kursi nomor 1 ujung paling belakang, nomor 1 Delta di sebelah mana nih, kiri kereta. Jadi baiknya kita simpan dulu tasnya di rak bagasi bagian atas ya, biar nggak merepotkan berat. Dan tidak lupa untuk ritual buka gordennya roll apa namanya, roller blind. Astaga, kayak udah lama nggak naik kereta ya sampai lupa. Dan yang pasti kursi-kursi di kereta ekonomi stainless steel new generation ini sudah reclining. Kebetulan karena duduk di paling belakang, tidak ada penumpang di belakang saya, jadi mau dibikin mentok maksimal juga sah-sah aja ya, enak. Yang pasti sekarang kereta Progo sudah lebih manusiawi ya, sudah sesuai dengan harganya. Harga kereta komersil ya sudah selayaknya dan sepantasnya menggunakan armada seperti ini. Dan kini kapasitas kereta Progo sudah sangat jauh berkurang dari kapasitas 106 tempat duduk berhadap-hadapan dengan sandaran punggung tegak lurus dan kaki tendang-tendangan. Terkini sudah menggunakan armada yang berkapasitas 72 penumpang saja ya, kehilangan sekitar 30-an kursi. Sudah bisa searah perjalanan kereta karena ada fasilitas revolving, kemudian tidak duduk tegak lagi karena ada fasilitas reclining, kemudian karena tidak berhadap-hadapan kita tidak perlu tendang-tendangan kaki lagi, kemudian interiornya sudah sangat jauh lebih apik, lebih tertata, lebih simpel tapi tidak meninggalkan kesan mewahnya ya. Kita bisa melihat dari area langit-langit kereta, langit-langit kabin, pencahayaannya cakep, ada layar TV sebagai sumber tayangan, kemudian di ujung-ujung kabin ada passengers information display yang pastinya memudahkan kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kecepatan perjalanan kereta, stasiun pemberhentian, stasiun tujuan berikutnya, kemudian suhu di dalam kabin, termasuk keterpakaian toilet. Jendelanya sudah dilengkapi dengan roller blind ya, jadi di perjalanan yang siang ini kita bisa mengurangi intensitas silau dan terik matahari. Kemudian apalagi ya, rak bagasinya sekarang sudah lebih cakep ya, lebih estetik, ada aksen batiknya. Kursi-kursinya terutama yang membuat kenyamanan tentu satu langkah, mungkin beberapa langkah lebih baik ya, karena feel-nya sudah kayak duduk di kereta eksekutif malahan ya, ergonomis sesuai dengan lekuk punggung. Kemudian area kaki meskipun ekonomi tetap terasa lebih lega, bisa selonjoran. Kemudian dilengkapi dengan sumber kelistrikan, area jendela yang lebih luas sehingga kita bisa menyimpan mungkin botol atau gelas minuman di sisi jendela seperti ini. Kemudian apalagi ada toiletnya juga yang pasti bersih, simple tapi mewah, kemudian fungsional ya,
semuanya sudah ditata sedemikian rupa, dan yang pasti jauh banget dari kesan ekonomi. Ini ekonomi tapi image-nya sudah kayak naik eksekutif. Bukan image-nya, feel-nya sebenarnya udah kayak naik kereta eksekutif ya. Good job, well done Progo. Jadi tadi keriuhan penumpang masuk Progo berbarengan dengan kedatangan kereta Pasundan ya, dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong. Kemarin saya sudah mencoba menaiki kembali kereta Pasundan ini. Sedih sekali, ini harganya mirip-mirip ya kereta komersil, yang satu sudah naik kelas, yang satu lagi masih menggunakan armada lamanya. Kira-kira kapan nih Pasundan bakalan menyusul Progo menggunakan armada terbaru? Ya, sekarang kayaknya sudah livery kesepakatan ya untuk kelas ekonomi menggunakan livery warna biru terang, termasuk di area pintunya, dan tombol-tombol ini adalah tombol yang digunakan untuk membuka dan menutup secara elektrik. Di bagian luar, di bagian dalam menuju kabin, menuju ke sambungan, semuanya sudah berpenggerak elektrik. Kita coba buka yang di sebelah sini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan ini sistemnya terkontrol, jadi ada sistem locknya yang diatur oleh operator, jadi tidak bisa sembarangan dibuka. Lupa Rek, belum ngambil air minum. Kereta Progo diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan tepat sesuai jadwal. Dan sepanjang pengetahuan saya, kereta Progo ini menjadi kereta ketiga yang mendapatkan upgrade sarana full economy stainless steel new generation. Yang pertama adalah Majapahit, yang kedua adalah Logawa, dan yang ketiga ini adalah Progo. Dan berbeda dengan dua kereta sebelumnya, kalau Majapahit dan Logawa itu dalam pola operasinya menggunakan dua rangkaian, sedangkan kereta Progo ini hanya menggunakan satu armada saja. Jadi perjalanan kereta Progo ini dalam satu hari terdapat dua keberangkatan, satu dari arah Lempuyangan dan satu dari arah Pasar Senen. Untuk keberangkatan dari Lempuyangan adalah keberangkatan siang pada pukul 12 dengan durasi perjalanan 9 jam. Perkiraan tiba di Jakarta sekitar pukul 9 malam. Sedangkan keberangkatan dari Jakarta adalah keberangkatan malam dengan jadwal pukul 11 malam. Estimasi tiba di Lempuyangan pada pukul 7 pagi. Nah, di sini ada
perbedaan durasi perjalanan yang cukup jauh ya antara Progo dari arah Jogja maupun Progo dari arah Jakarta. Untuk Progo dari arah Jogja durasinya sampai 9 jam, sedangkan dari arah Jakarta hanya sekitar 8 jam. Jadi sekarang kereta Progo ini meskipun durasinya lama 9 jam ya, saya kayaknya masih cukup menikmati karena sekarang sudah nyaman. Bahkan dari kereta-kereta ekonomi yang lain dari arah Jogja ya menuju ke Jakarta kayaknya udah paling oke lah sekarang milih Progo untuk saat ini ya, karena ekonomi-ekonomi yang lain masih menggunakan ekonomi premium, ekonomi modifikasi, dan yang lain-lain. Yang Progo ini yang kayaknya yang sudah kekinian deh. Jadi seperti yang kita tahu ya, di petak sekitaran Solo Jogja masih agak ke barat sedikit ini masih petak berisik. Biasanya kalau naik kereta yang lain itu bisiknya sampai masuk ke dalam kabin. Nah, untuk armada New Generation ya, stainless steel New Generation ini lumayan agak sedikit redam ya dengan kehadiran pintu berpenggerak elektrik yang memastikan pintu selalu dalam keadaan tertutup. Kemudian teknologi di persambungan juga sudah menggunakan corrugated pillow, jadinya turut mendukung untuk meredam suasana di luar kabin yang sangat berisik di sekitaran sini. Mana sih? Wah, dari sini keretanya. Kok pintunya yang dibuka sebelah sana? Ini kayaknya Semeru ya, bener. Malah bingung sendiri, pintunya salah bukanya sebelah sana. 12.31 kita awal 5 menit tiba di stasiun Wates. Oh, dua-duanya dibuka. Soalnya tadi yang dibuka duluan malah yang sebelah sana. Dan ini stasiun Wates. Pak Profesor dan Mr. Teacher di mana nih? Saya lagi berhenti di stasiun Wates. Kita singgah di sini 3 menit, tapi kerennya Progo ini awal 5 menit coba. Coba tadi lebih awal dikit lagi bisa lihat papasan di Wates ya sama Argo Semeru. Tadi juga dapat kebagian dikit sih, malah jadi kaget pas Semerunya lewat ngoeng-ngoeng. Saya sedikit gagal fokus ya karena belum cek armada. Ini rupanya ekonomi 6 adalah armada seri tahun 2024, urutan yang ke-55, tapi masih belum ada cap deponya, jadi belum ketahuan ini berada di bawah asuhan depo mana. Ini kalau udah resmi punya Progo harusnya di depo YK. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Kutoarjo Station. Selamat datang di Kutoarjo awal 3 menit berbarengan dengan masuknya kereta Lodaya kayaknya ya. Sudah sama-sama New Generation ya. Ini New Generationnya eksekutif. Budaya warna pink kayak kereta makan dan kereta pembangkit. Ekonominya di belakang sana sih, warnanya harusnya sama-sama biru seperti ini. Ini kereta dari Bandung tujuan Solo Balapan. Ini lagi dibangun terus ya pokoknya. Ini peronnya juga belum beres, peron tingginya, tapi sudah ada atap kanopinya. Terus kalau kita nengok ke sebelah kanan kereta, coba ada apa? Sebelah kanan kereta juga dibangun peron-peron tinggi dan kanopi ya, di Kutoarjo belum beres. Sudah diberangkatkan kembali dari Kutoarjo. Itu kayaknya yang kelihatan ini rangkaian bisnisnya ex Logawa ya. Masih terparkir di Kutoarjo. Nih, kereta-kereta bisnis nih. Tapi ada stainless steelnya satu sih.
Jadi saat ini kan Kereta Progo sudah menggunakan armada terbaru ya, ekonomi stainless steel new generation. Jadi dalam satu rangkaiannya ada 4 kereta ekonomi di area depan, kemudian di tengah ada kereta makan, di belakang ada 4 kereta ekonomi lagi, kemudian diakhiri dengan pembangkit. Masing-masing kereta ekonomi ini berkapasitas 72 penumpang, dan kalau dulu Kereta Progo itu sempat sesekali waktu membawa 1 kereta eksekutif ya. Kemungkinan dengan hadirnya armada terbaru ini kayaknya Progo sudah tidak membawa eksekutif lagi. Kemudian untuk posisi duduk yang terkait dengan porsi jendela, ini sebenarnya saya agak ragu-ragu kayak kalau suruh ngasih rekomendasi atau tips gitu. Dan kalau sekarang ini kebetulan masih rapi nih susunan rangkaiannya. Untuk dari arah Lempuyangan itu nomor besar, kursi nomor besar ada di depan, kursi nomor kecil ada di belakang. Kemudian untuk baris AB, kursi AB itu ada di sisi kanan kereta, sedangkan yang CD ada di sisi sebelah kiri. Kebetulan saya duduk di kursi nomor 1 Delta, nomor paling belakang ya, nomor kecil. Di sebelah kiri saya mendapatkan 1 porsi jendela utuh, jadi tidak sharing dengan penumpang yang lain. Tapi di kursi-kursi yang lain ini bisa saja jendelanya sharing ya, jadi tidak mesti satu kursi mendapatkan 1 jendela porsi untuk dirinya sendiri atau pribadi, tapi bisa juga sharing dengan penumpang yang di depannya atau di belakangnya. Jadi mungkin ada yang dapat separuh kaca, separuh pilar, kemudian ada yang mungkin dapat pilar dulu baru dapat kaca, dan seterusnya. Dan itu posisinya kalau terbalik mungkin saja bisa berubah ya. Jadi silakan dilihat-lihat sendiri deh kira-kira mana posisi tempat duduk yang paling sesuai dengan keinginan. Kereta Progo tiba di stasiun Kroya dengan catatan kedatangan awal sekitar 4 menit ya. Dan di sepanjang perjalanan Kereta Progo dari Jogja sampai Jakarta, pemberhentian di stasiun Kroya ini adalah pemberhentian yang paling lama. Kita dijadwalkan singgah selama sekitar 23 menit ditambah awal 4 menit ya. Dan bukan tanpa alasan singgah di sini lama. Kita akan disusul oleh kereta Argo Semeru dari Surabaya tujuan Jakarta, yang selisih keberangkatan dari Yogyakarta itu hampir 1 jam ya. Masih sempat-sempatnya disusul di Kroya. Emang beda ya kereta Argo ini. Selisih 1 jam dari Yogyakarta. Berangkat di belakangnya Progo, ternyata si Progonya masih tersusul. Yang sebelah kanan si kereta Progo ini berkecepatan maksimal 90 km per jam di petak-petak tertentu, sedangkan Semeru ini kalau nggak salah bisa sampai 120 km per jam ya. Dan yang pasti pemberhentiannya Semeru lebih sedikit dibandingkan dengan kereta Progo.
Jadi kereta Argo Semeru ini rangkaiannya rolling dengan kereta Bima ya. Jadi dua kereta ini sama-sama menawarkan kelas layanan compartment suites. Warna keretanya biru. Dan kebetulan Semeru saat ini masih menggunakan eksekutif stainless steel generasi yang pertama ditambah dengan stiker tematik spesial ulang tahun PT Kereta Api Indonesia. Sekarang 15.14, awal sekitar 4 menit ya kita mulai merapat Purwokerto. Dan kemarin waktu saya naik kereta Manahan, itu kemarin sempat menunggu masuk kereta Progo ya, datangnya kereta Progo. Dan kita lihat apakah hari ini kita ketemu Manahan di sini. Oh iya bener, ini ada puangnya. Nih, ini kayaknya puangnya Manahan nih. Yeay. Ya, ini nampaknya kereta Manahan dari Gambir tujuan Solo balapan ya. Pas kayak waktu itu pas naik Manahan juga. Bentar lagi Manahannya berangkat setelah Progo masuk. Kereta Manahan dari Gambir tujuan Solo balapan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Dan nampaknya ini adalah kereta atau rangkaian yang saya naiki waktu itu juga ya. Manahan dari arah Jakarta Pagi itu menggunakan armada stainless steel generasi yang pertama. Kereta makannya kereta makan mewah ya, hasil modifikasi. Kalau nggak salah Manahan yang satu lagi itu pakai armada mild steel ya, tapi nggak tahu deh, jarang lihat Manahan juga. Hati-hati di jalan Manahan. Kereta api Progo di stasiun Purwokerto dijadwalkan singgah selama sekitar 5 menit ditambah bonus waktu datang lebih awal. Dan sekalian saya mau jalan ke arah kereta makan ya. Sekarang udah sore. Waktunya cemilan sore. Kira-kira di kereta makan ada menu apa ya? Sama mau bacara minum teh, kayaknya pas banget ya. Lewat Purwokerto, lihat pemandangan gunung cakep, syahdu banget cuacanya sambil upacara minum teh. Jadi kereta Progo itu punya satu kereta makan di tengah di antara ekonomi 5 dan ekonomi 4. Kita mau jajan dulu di kereta makan ada apakah. Masuk lewat sini yang ada tangganya. Nah. Ini kereta makan. Di sini ada tempat sembayangnya, cakep banget musolanya, Re. Ini kereta makan ekonomi kayak gini nih. Jeng jeng jeng. Mas, ada menu makan apa ya? Kita ada nasi goreng, ayam geprek, nasi rames, sama ayam bulgogi. Mau yang bulgogi deh. Iya. Bulgogi satu ya? Bulgogi satu. Sama oh nggak ada? Mohon maaf, bulgoginya nggak ada. Ini ada nasi goreng Parahyangan, nasi rames, kalau nasi ayam geprek, sama mendoan. Mendoan. Dan Purwokerto. Oh, satu. Ininya isi berapa? Isi 6. Oh, kalau gitu aku mau mendoan satu. Mendoan satu sama Nah, kayaknya udah kenyang, terus mau bakso aja satu. bakso satu, Sama teh premium satu. ya premium satu. Oke. Kayaknya enak di sini nih, yang sendirian aja. Iya. Sebentar lagi kita akan segera berangkat dari Purwokerto dan saya sekarang sudah berada di kereta makan, kereta Progo ya. Ini beneran deh.
naik Progo itu sekarang berasanya udah nggak kayak naik ekonomi lagi. Selain kabin penumpangnya cakep, rasanya udah kayak naik eksekutif. Kereta makannya juga mewah banget. Nggak kayak kereta-kereta yang lain ya. Kadang ekonomi itu cuma dikasih kereta makan yang campur dengan pembangkit, jadi sudah berisi. Kapasitas untuk area diningnya juga sedikit. Dan kalau dibandingkan dengan kereta makan Progo ini jauh banget ya, lebih estetik, lebih indah, lebih cakep, instagramable, enak buat difoto, di video, lightingnya bagus, pernak-pernik, kemudian aksen-aksen batik ini juga menambah cakepnya kereta makan ya. Di sini ada beberapa meja berkapasitas 4 orang, ada meja berkapasitas 2 orang juga, kemudian ada pantry, pokoknya aduh. Ini beneran deh, ini Progo ini kayak udah bukan ekonomi lagi nih. Dan saya tadi sudah pesan ya, ternyata ada menu-menuan naik dari Purwokerto. Dan kayaknya karena sudah punya cemilan mendoan, saya nggak pengen makan yang berat. Mau ngambil mendoan sama pesen bakso, dan yang pasti nanti mau pacara minum teh. Oke, jadi sementara yang baru datang itu ada 1 teh dan mendoan. Nah, ini upacara minum teh ini adalah salah satu ritual yang nggak boleh ketinggalan ya, terutama kalau lagi di perjalanan naik kereta api. Kalian yang lagi di dalam perjalanan dan lagi naik kereta api juga jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Sambil lihat pemandangan cakep banget, mari ngeteh. Masih nunggu baksonya dimasak. Mau sambil ngambil mendoan ya. Ini salah satu kuliner khas Purwokerto yang tidak diduga ternyata naik juga dilayani penjualannya di kereta api. Biasanya kalau saya naik kereta lewat daerah-daerah tertentu yang ada makanan khasnya sih, biasanya saya pesen ya. Termasuk salah satunya adalah mendoan ini. Komplit sama sambal kecap. Kita coba ya mendoan di kereta. Masih hangat. Enak. Wih, mantap ya. Yang aku kangen itu dulu sempat ada menu rawon. Sekarang kok nggak ada ya, itu enak itu rawon itu. Jadi menu yang saya pesan sudah datang semuanya. Yang terakhir ini adalah bakso enak. Ini enak banget dimakan kalau lagi adem gitu ya. Ini kan menu panas ya, berkuah panas. Kayaknya mantep. Apalagi setiap kali lewat Purwokerto itu, nggak tahu kenapa cuacanya itu mendung-mendung syahdu gitu loh. Enak banget makan bakso kuah gini, ada mie-nya juga. Mari kita ngemil dulu. Masih panas banget ini.
Waduh, ini adalah saat-saat menjelang samsat ya, syahdu banget. Menikmati pemandangan kayak gini dari kereta ini amazing sekali ya. Sparkling, shimmering, splendid. Mataharinya hampir ketutup. Itu kayaknya Gunung Ciremai kali ya. Keren sekali. Stasiun Cirebon Perujakan. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Perujakan Station. Jalur 7 berhenti, terima kasih masinis Progo. Kami ucapkan selamat sore. Progo telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Oke, finally tiba di kota Cirebon dan dilayani melalui stasiun Cirebon Perujakan. Kita tadi kayaknya datang lebih awal sekitar 3 menit dengan jadwal singgah 10 menit, total 13 menit ya. Tiba di Cirebon Perujakan, posisi sudah matahari tenggelam, sudah menjelang malam dan habis ini gelap, gak bisa lihat pemandangan lagi. Oke, sebenarnya memang armada ini bisa isi air dari samping atau dari bawah ya. Cuman mungkin karena instalasi air di Cirebon Perujakan ini di atas, selang-selangnya di atas, makanya tetap memanjat. Tapi tenang aja, petugasnya punya standar keamanan yang sangat baik ya, safety yang sangat terjaga, terikat di kabel kayak gitu, jadi aman banget ya. Masinis kereta api Kertajaya, mohon bantuannya agar berhenti tepat sejajarkan dengan semboyan 10G SF16 kereta. Masinis kereta api Kertajaya, mohon bantuannya untuk berhenti tepat sejajarkan dengan semboyan 10G SF16 kereta. Terima kasih. Baru saja masuk di Cirebon Perujakan, ini adalah Kertajaya, salah satu kereta rangkaian terpanjang ini di jalur utara ya, menghubungkan Jakarta dengan Surabaya. Masih pakai ekonomi premium stainless steel generasi yang pertama. Sekitar jelang pukul 7 kita singgah di
stasiun Haurgelis. Nampaknya kita akan disusul ya. Ini adalah persinggahan kedua terlama setelah tadi lama di Kroya. Disusul Purwojaya dan kayaknya ada yang akan melintas juga dari arah Jakarta. Aduh, amazing sekali. Dua kereta super ngebut papasan ya. Yang pasti kereta Progo disusul Purwojaya dari Cilacap tujuan Gambir. Nah, yang papasan tadi nggak sempet kelihatan itu kereta apa. Rupanya tidak terasa ya, perjalanan kereta Progo sudah memasuki wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Dan sebelum saya mengakhiri video perjalanan kali ini, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan yang mungkin berguna, bermanfaat terutama buat area-area yang berencana untuk naik kereta Progo. Kereta Progo yang sebelumnya bernama Kereta Empu Jaya ini masih setia melayani perjalanan penumpang rute Jogja-Jakarta, dilayani melalui stasiun Lempuyangan dan stasiun Pasar Senen. Sepanjang pengetahuan saya, silakan diralat kalau terdapat kesalahan informasi. Dulu kereta Progo ini merupakan salah satu kereta pembawa amanat subsidi atau PSO ya, yang kemudian berubah statusnya menjadi kereta komersil meskipun tidak dibarengi dengan perubahan sarana. Sekitar bulan April tahun lalu saya masih menggunakan kereta ini di kelas ekonominya, masih dengan sarana ekonomi berkapasitas 106 tempat duduk, konfigurasi kursi 2-3 saling berhadap-hadapan yang nampak sekali kurang pas dengan status komersilnya. Dan terkini kereta Progo boleh berbangga, boleh berbahagia karena sejak tanggal 15 Oktober 2024 terdapat perubahan sarana kereta Progo menjadi sarana kekinian ekonomi stainless steel new generation. Perubahan sarana kereta Progo ini tentu saja memberikan pengalaman perjalanan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan armada sebelumnya ya, terutama dari kenyamanan duduk, di mana kereta Progo terkini sudah menggunakan jenis kursi captain seat dengan fitur revolving dan reclining ya. Jadi naik kereta ekonomi sekarang anti duduk tegak dan anti duduk mundur. Untuk detail interiornya juga tidak
kalah dengan kereta-kereta new generation yang lain ya. Sudah menggunakan detail-detail yang terkini, bahkan feel-nya sekarang sudah berasa naik kereta eksekutif. Di rute Jogja-Jakarta sendiri, untuk kelas ekonomi terutama, tercatat baru ada 3 kereta yang mengalami perubahan sarana menjadi armada new generation sepanjang pengetahuan saya. Yang pertama adalah kereta Gaya Baru Malam Selatan, kemudian disusul kereta Cakatingkir, dan yang berikutnya adalah kereta Progo ini. Namun untuk 2 kereta sebelumnya, yaitu kereta Gaya Baru Malam Selatan dan Cakatingkir, masih menggunakan sarana ekonomi new generation modifikasi dari kereta ekonomi AC Kemenhub. Sedangkan yang benar-benar menggunakan sarana terbaru adalah kereta Progo saja. Dan fun fact-nya adalah sampai dengan video ini dibuat, pilihan perjalanan di rute Jogja-Jakarta dengan kelas ekonomi yang bisa dipilih yang sudah menggunakan armada new generation kebetulan hanya kereta-kereta yang keberangkatannya atau kedatangannya dilayani melalui stasiun Lempuyangan ya. Sedangkan kereta-kereta terutama yang ada kelas ekonominya yang dilayani melalui stasiun Yogyakarta masih menggunakan sarana ekonomi premium atau premium modifikasi ya. Nah, kemudian yang paling penting juga dalam setiap perjalanan adalah mengenai harga tiket ya. Sejak perubahan sarana kereta Progo menjadi sarana ekonomi stainless steel new generation ini, harga atau tarif yang diberlakukan adalah mulai dari 270 ribuan yang saya pantau dibuka di sekitar weekdays atau hari kerja, dan tarif sebesar Rp300.000 yang diberlakukan di sekitar weekend atau akhir pekan. Jadi meski terdapat peningkatan harga tiket kereta Progo, tapi rasanya masih tetap masuk akal ya, karena Progo mendapatkan armada terbaru yang punya kenyamanan yang lebih baik tentu saja, yang bahkan ya di beberapa kesempatan ada harga-harga tiket kereta kelas ekonomi dari Yogyakarta ke Jakarta juga yang harganya lebih mahal dari Progo tapi masih menggunakan armada premium atau premium modifikasi. Jadi sekarang naik Progo sudah jauh lebih nyaman. Ini adalah lompatan pengalaman perjalanan yang luar biasa dari Progo yang sebelum dan sesudah. Dan kebetulan hari ini saya naik Progo di ekonomi 6, mendapatkan armada yang cukup baik ya dari segi pengaturan suhu kabin, pencahayaan, kemudian suspensi juga cukup nyaman ya. Jadi kemungkinan boleh saya bilang kereta ini recommended lah untuk melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Terutama jadwalnya juga cukup baik ya, siang hari bisa di sekitar jam check out penginapan. Kalau kalian wisatawan yang berkunjung di Yogyakarta berangkat siang, tidak pagi-pagi banget, tiba di Jakartanya juga belum terlalu malam ya, jadi masih nyaman buat kembali ke tempat tinggal. Dan yang dari arah Jakarta pun sudah di akhir jam kerja, jadi untuk pulang atau mudik ke Yogyakarta itu juga jamnya enak banget. Jadi kira-kira itu yang bisa saya share mengenai perjalanan kereta Progo saat ini. Semoga bermanfaat ya, semoga informatif dan menghibur juga. Dan mari kita bersiap turun karena sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir di Pasar Senen, Jakarta. Di perjalanan hari ini mayoritas kereta Progo tiba di stasiun singgah itu lebih awal ya. Di beberapa kesempatan malah awalnya banyak, kayak di mana tadi, di Kebumen, kemudian di Kroya itu juga datang awal. Nah, tadi tadi pas singgah di Bekasi sama Jatinegara posisinya terlambat, dan PR banget lah ya. Setiap kali naik kereta ke arah Jakarta itu menjelang Bekasi itu pasti tersendat-sendat dan akhirnya mengakibatkan keterlambatan. Dan ini harusnya pukul 21:05 itu kereta Progo sudah tiba di Pasar Senen, tapi ini masih di perjalanan, sudah dipastikan terlambat mungkin sekitar 5 menit. Jadi aduh, kenapa sih Bekasi tuh? Dalam hati itu pengen, aduh kenapa nggak LS aja Bekasi gitu ya. Mari kita bersiap-siap deh. Informasikan sesawat
in Stasiun Pasar Senen. Terlambatnya sekitar 8 menit cuy. Selamat datang di Jakarta. Dan akhirnya tuntas sudah perjalanan saya sekitar 9 jam perjalanan dari Yogyakarta. Saya sudah tiba dengan selamat di Jakarta nih. Dan dengan tibanya saya di Stasiun Pasar Senen, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit.